sejarah masa lalu, baik untuk nasabnya maupun untuk peran dari tokoh-tokoh masa lalu yang seharusnya seorang ulama besar seperti Muhammad bin Ali Al-Qal'i, seorang ulama benar, maujud orangnya ada. Semua para ahli fikih mengutip kebanyakan daripada pendapatnya, tapi katanya dia punya guru namanya Muhammad Shahib Mirbad Ba'alawi. Ternyata setelah saya teliti tidak ada orang bernama Muhammad Shahib Mirbad yang ada di Mirbad, dan tidak punya seorang Muhammad bin Ali Al-Qal'i guru bernama Muhammad Shahib Mirbad Ba'alawi. Dan Muhammad Shahib Mirbad yang asli ada, tapi dia bukan bin Ali Qoli Kosan. Dia seorang raja di Mirbad. Tahun yang adanya di dunia ini sama seperti tahunnya Muhammad Shahib Mirbad Ba'alawi bareng dengan Muhammad bin Ali Al-Qal'i, tetapi dia bukan Ba'alawi. Dia adalah raja atau setingkat gubernur yang ada di Mirbad. Namanya Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi Sahibu Mirbad. Dari mana? Dari kitab Ibnul Athir Al-Kamil Fit Tarikh yang satu masa dengan Muhammad Shahib Mirbad yang asli. Tidak ada orang bernama Muhammad Shahib Mirbad keturunan Tarim yang tinggal ada di Mirbad. Karena antara Tarim dan Mirbad itu seperti Kresek dan Surabaya. Kau keturunan daripada Ahmad bin Isa yang dari anaknya namanya Ubaidillah. Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi di abad di mana Ubaidillah itu ada. Dan kitab-kitab waktu itu sudah ditulis menyatakan ini keturunannya ini. Dan Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman. Makanya ketika ada sebuah kitab yang menerangkan dari kitab Al-Majdi, dari kitab Al-Tahdibul Ansab, Muntakil Talibiyah, bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Abah dan An-Nafa, ini ditentang oleh Alwi bin Thohir dari ulama Ba'alawi dari Jakarta. Alwi bin Thohir ini dia ketua Rabithah Alawiyah pertama. Dia ngarang kitab namanya Uqudul Almas. Di dalam kitabnya dia mengatakan bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa itu sebagai Al-Abah maupun An-Nafat. Gelarnya adalah Al-Muhajir. Kenapa penting gelar Al-Muhajir ini? Supaya ada alibi. Kok dia keturunan Ahmad bin Isa? Ahmad bin Isa kan orang Irak. Betul orang Irak, tapi dia hijrah ke Yaman. Itu dari gelarnya aja Al-Muhajir. Maknanya orang berhijrah ke Yaman. Tidak ada Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir. Seperti tidak ada Ahmad bin Isa pindah ke Yaman. Tidak ada kitab-kitab yang semasa dengan Ahmad bin Isa 345. Dia seorang ahli hadis. Dia meriwayatkan beberapa hadis. Orang asli ada. Dia orang Basrah. Tapi tidak ada kabar tentang kematiannya, tidak ada kabar tentang di mana dimakamkannya. Maka kesempatan ada orang yang mengatakan dia pindah ke Yaman. Dibikinlah cerita-cerita yang aneh-aneh bahwa dia ke Yaman membawa uang yang banyak. Karena di Yaman di Irak itu orang Syiah ini menguasai. Dia tetap madhabnya madhab Syafi'i. Dia tidak mau terkontaminasi oleh Syiah. Akhirnya dia pindah karena perintah Allah ke Yaman. Tidak ada itu begitu. Ahmad bin Isa itu emang orang Syiah. Dia itu adalah orang Syiah Imamiyah. Tidak ada orang Syiah Imamiyah itu ada orang Syiah lainnya dia akan hijrah. Enggak mau saya ada Syiah. Orang dia Syiah gimana dia mau pindahnya? Orang dianya Syiah. Dia tercatat di dalam kitab nasab sebagai Syi'iyun Imamiyun. Dia orang Syiah Imamiyah. Ditulis dalam kitab nasab.
Kenapa dianya Syiah kemudian Ubaidillahnya katanya menyebarkan madhab Syafi'i di Yaman? Enggak ada sih Ubaidillah itu, enggak ada orangnya. Ubaidillah enggak ada orangnya. Katanya dia adalah al-faqih, al-imam, al-bari. Kata kemarin itu Yai siapa? Yai Miftah Waisam kita itu mengutip dari kitab Ba'alawi, namanya kitab Al-Qurar, dikarang abad 10. Tidak salah Yai Miftah itu, karena baca kitab kok. Yang salah yang pemalsu kitabnya ini yang ngarang. Kalau guru kita itu hanya baca kitab, jangan fitnah itu orang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Ada dalam kitabnya Al-Qurar, betul Yai. Kan Yai Miftah enggak, Yai Miftah enggak salah, karena ada di kitab. Tinggal kita meneliti. Jadi orang yang mengaku nasab tertentu jangan diteliti hari ini. Misalnya Samlawi mengaku keturunan dari Joko Tingkir hari ini. Karena dia banyak duitnya, dia suruh penulis-penulis 20 penulis bikin sejarah saya bahwa saya keturunan Joko Tingkir. Nulislah 10 orang ini wartawan. Ada yang nulis di media online, ada yang nulis buku tipis-tipis, ada yang tebal. Hari ini orang gak ada yang apa namanya itu, istilah orang kresek itu open. Apa open itu? Sama ya orang sini. Enggak ada yang open nama dia aku itu. Tapi bagi keturunannya nanti itu berharga. Apalagi ada di tahun 2100 misalnya, saya turunan Joko Tingkir. Kata pemerintah yang akan datang mungkin keturunannya Gibran apa keturunannya Ganjar itu nanti. Rahasia ya. 100 tahun lagi ini Raja Indonesia ngatain siapa keturunan Joko Tingkir akan dikasih rumah di IKN. Rumah yang besar dan uang 5 miliar. Samlawi, saya. Nah, keturunan Joko Tingkir yang asli baru. Ini saya berdasarkan manuskrip dari Butuh tahun 1500. Ini saya berdasarkan manuskrip dari Seragen berdasarkan manuskrip 1600. Ini dari kamu Samlawi, saya 100 tahun dulu sudah tuh ratusan kitab yang menyebutkan saya sebagai keturunan Joko Tingkir. Ini kitabnya tahun berapa itu? 2024. Wah. Ini 2024. Wah, ini 2024 semua. Karena pengakuannya baru 2024. Kalau rajanya ini, raja anak cucunya Ganjar Pranowo ini, itu adalah orang yang husnudon, ya udah karena ada di kitab kita terima kasih. Yang meneliti nasab ini tahun 2024. Kalau Joko Tingkir tahun berapa wafatnya? 1500 sekian. Tidak bisa. Ini ada kekosongan riwayat selama sekian ratus tahun. Kitab yang harus menunjukkannya adalah kitab yang dekat dengan Joko Tingkir itu. Atau kitab ini boleh ada sekarang ditulis, tapi tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Syuhrah dan Istifadah bisa digunakan sebagai penetapan nasab, tetapi dia tidak boleh bertentangan dengan bukti. An-nasabu mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifuhu.